warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Meita Trimediani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas B. Kali ini saya akan membahas istifham wa tamani wa tahlilihuma fin nasusul arabiyah, yaitu istifham dan tamanni. Apa saja yang akan saya bahas? Poin yang pertama yaitu pengertian istifham dan tamanni dan juga macam-macam beserta maknanya. Mari kita simak penjelasannya. Poin yang pertama, pengertian istifham. Apa sih yang disebut istifham itu? Pengertian istifham yaitu al-istifhamu huwa talabul ilmi bi syai'in lam yakuni ma'luman min qabli wa dzalika badati min ahadi adwatiha, yaitu mengharapkan untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui sebelumnya dengan menggunakan salah satu perabot dari beberapa perabotnya. Nah, jadi kata istifham ini merupakan bentuk dari kata masdar ya. Jadi secara leksikal kata tersebut itu bermakna meminta pemahaman atau meminta pengertian. Nah, jadi istifham itu adalah mencari tahu tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya dengan menggunakan adat al-istifham. Adapun macam-macam istifham dan maknanya. Nah, dalam macam-macam istifham beserta maknanya ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, istifham makna hakiki, dan yang kedua, istifham makna ghair hakiki. Jadi, poin yang akan saya bahas yang pertama yaitu istifham makna hakiki. Nah, dalam istifham makna hakiki ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada hamzah. Hamzah juga terbagi menjadi dua bagian lagi. Yang pertama ada tasawur. Nah, tasawur dan tasdik. Apa sih pengertian tasawur dan tasdik? Tasawur yaitu gambaran atau konsepsi. Jadi tasawur ini yaitu gambaran tentang mufrad atau jawaban yang bersifat mufrad. Dalam hal ini si hamzahnya itu langsung diiringi dengan hal yang ditanyakan, dan umumnya hal yang ditanyakan ini mempunyai bandingan yang disebut setelah lafaz am. Nah, serta tidak membutuhkan pada jawaban ya atau tidaknya. Contohnya terdapat pada PowerPoint ya, yaitu Ali, Musafiru, Am, Khalid. Dalam contoh tersebut yaitu diyakini bahwa kepergian itu dilakukan oleh salah seorang dari mereka berdua. Namun diharapkan ketentuan dari salah satunya itu oleh karena itu harus dikhususkan jawabannya, lalu dikatakan Ali misalnya. Nah, itu adalah pengertian dari tasawur. Sedangkan pengertian dari tasdiknya yaitu pembenaran nisbat atau konfirmasi. Jadi tasdik ini adalah untuk mengetahui nisbat serta membutuhkan jawaban ya atau tidak. Contohnya ya, yaitu Ali musafir, apakah Ali pergi? Nah, jadi dan bersama hamzah yang bertujuan bertasdik ini dilarang menyebutkan lafaz imbangannya. Sebagaimana contoh yang terlihat ya, apabila si hamzahnya itu setelah hamzahnya itu tasdik tersebut dan terdapat lafaz am, maka harus ditentukan sebagai am munqati'ah dan juga menggunakan makna bal, tetapi ya. Bal itu artinya tetapi. Nah, itu adalah penjelasan dari tasdik. Macam yang kedua yaitu hal.
Hal ini hanya digunakan untuk menghendaki tasydid saja. Jadi artinya itu untuk mengetahui terjadi atau tidaknya nisbat atau tidak boleh menyebut bandingan perkara yang ditanyakan dengan hal. Contohnya, hal ja'al amir. Apakah raja telah datang? Nah, jadi untuk menjawab istifham tersebut adalah dengan perkataan ya atau tidak. Nah, jadi pada hal ini terbagi lagi menjadi dua ya untuk menjawab istifham tersebut. Yang contoh tadi tersebut ya. Yang pertama basyitoh. Nah, basyitoh ini artinya itu bila untuk menanyakan wujud atau tidaknya sesuatu. Contohnya itu hal hal insanul akmal, al insanul kamil maujud, yang artinya apakah manusia sempurna itu ada. Bagian yang keduanya yaitu muraqabah. Nah, muraqabah ini artinya itu bila untuk menanyakan keberadaan sesuatu pada sesuatu. Contohnya, hal nabati hasyashi. Hal nabati hasyashi, yang artinya apakah tumbuh-tumbuhan itu memiliki kepekaan. Nah, jadi pada istifham hal itu tidak boleh masuk pada lafaz yang didahului naif. Jadi naif itu tidak boleh diucapkan. Contohnya, hal lam yafham Ali, apakah Ali tidak faham? Yang keduanya fi'il mudhari yang menunjukkan zaman yang sedang berjalan. Jadi tidak boleh diucapkan. Contohnya itu hal tahtaqiru Ali wa huwa syaja, apakah engkau meremehkan Ali padahal dia pemberani. Adapun juga lafaz inna, jadi tidak boleh diucapkan ya. Jadi kalau ada lafaz inna itu tidak boleh diucapkan. Contohnya, hal innal amiru musafir, apakah raja itu benar-benar pergi? Adapun juga perabot syarat jadi tidak boleh diucapkan. Contohnya, hal adza zaro taka takriminni, apakah bila aku mengunjungimu maka engkau memuliakan aku? Ada juga huruf atof juga jadi tidak boleh diucapkan pada istifham yang dua tadi ya. Contohnya, hal fayataqaddamu au hal thumma yataqaddamu, apakah kemudian ia didahulukan atau apakah selanjutnya ia didahulukan? Yang terakhir ada isim yang sesungguhnya terdapat fi'il, jadi tidak boleh diucapkan. Contohnya, hal yashiru madda, hal yashiru imana wahid in tabi'ahu, yaitu apakah pada manusia dari kita yang hanya seorang kita mengikutinya. Nah, itu adalah beberapa istifham hal yang tidak boleh masuk ya pada kedua tadi, antara muraqabah dan basyitoh. Adapun macam yang ketiga yaitu ada man untuk menanyakan makhluk yang berakal. Contohnya sudah tertera ya di depan PowerPoint. Yang keempatnya ada ma itu untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Yang kelima ada mata. Nah, mata ini untuk menanyakan keterangan waktu. Jadi artinya mata itu kapan ya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Yang keenam ada ayyana yaitu untuk menanyakan keterangan waktu yang akan datang secara khusus, tetapi merupakan masa yang mengejutkan dan dikategorikan bersejarah, bukan masa yang lain ya. Contohnya yaitu yasa'alu ayyan yaumal qiyamah, yang artinya ia bertanya
Kapankah hari kiamat itu terjadi? Contoh yang ketujuh yaitu kaifa, yang artinya bagaimana. Nah, yaitu untuk menanyakan keterangan keadaan. Yang kedelapannya yaitu aina, yang artinya di mana. Nah, kata aina ini untuk menanyakan keterangan tempat. Yang kesembilan ada anna. Anna. Nah, anna ini mempunyai tiga makna. Tiga makna. Nah, adapun tiga maknanya itu bagaimana, dari mana, dan kapan. Yang ke-10 ada kam. Kam ini artinya itu berapa ya. Jadi kam itu untuk menanyakan keterangan jumlah. Yang ke-11-nya ada ayun. Ayun ini untuk menanyakan dan menghendaki perbedaan antara salah satu dua hal yang berserikat dalam satu urusan yang meliputinya. Nah, itu adalah penjelasan dari istifham makna hakiki. Nah, sedangkan istifham makna ghair hakiki terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, amr, yang artinya perintah. Contohnya itu fahal antum muntahuna, yang artinya maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Quran surah Al-Maidah ayat 91. Jadi pada makna ghair hakiki ini terkadang lafaz-lafaz istifham itu keluar dari maknanya yang asli. Jadi terkadang untuk menanyakan tentang sesuatu tetapi telah diketahuinya, namun karena tujuan-tujuan yang bisa dimengerti dari susunan kalimat dan segi penunjukan maknanya juga. Nah, yang kedua yaitu nahi. Nahi artinya larang. Contohnya ya sudah tertera di PowerPoint yang ada di dan atau juga kalian bisa membuka Al-Quran surah At-Taubah ayat 13. Yang ketiga yaitu taswiyah. Nah, taswiyah itu artinya untuk mempersamakan ya, atau menyetarakan. Kalian juga bisa dapat dilihat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 6. Yang keempat yaitu nafi, yang artinya meniadakan. Contohnya terdapat pada Quran surah Ar-Rahman ayat 60. Nah, jadi sebenarnya istifham makna ghair hakiki ini terbagi menjadi beberapa bagian ya. Akan tetapi saya hanya membahas 4 bagian saja. Jadi selain dari yang 4 tadi itu terdapat makna-makna yang lain seperti tasywiq yang artinya untuk merindukan, isti'nas untuk menyenangkan hati, takrir yang artinya menetapkan, tahwil yang artinya mengejutkan atau menakjubkan, istib'ad artinya menganggap jauh, ta'dim mengagungkan, tahqir yang artinya menghina, takjub merasa kagum, tahakum mengejek atau mengolok-olok, qaid yang artinya ancaman, istibto yang artinya menganggap lemah, tanbih ala khata mengingatkan terhadap kekeliruan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah makna dari istifham ghair hakiki. Toib, pembahasan selanjutnya yaitu pengertian tamanni. Tamanni adalah mengharapkan sesuatu yang mustahil digapai atau yang mungkin digapai tetapi tidak diharapkan terjadinya. Jadi, pengertian tamanni itu yaitu meminta sesuatu yang disenangi yang tak bakal dicapai karena mustahil terjadinya atau jauh kemungkinan akan terjadi. Nah, jadi tamanni ini menuntut terjadinya sesuatu yang diidamkan itu yang tidak diharap keberhasilannya itu karena mustahil terjadi gitu atau sulit tercapai. Contohnya
yaitu contohnya itu ala laita asbabu ya'udu yauman fa ukhbiru bima fa'alal musyaibun, yang artinya ketahuilah sekiranya masa muda itu kembali suatu hari, maka akan kuceritakan sesuatu yang diperbuat di masa tuanya, alias kepahitan-kepahitan dan penyesalannya. Nah, itu adalah contoh tamanni. Taib, adapun macam-macam tamanni juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hal. Contoh hal yaitu terdapat pada Quran Surah Al-A'raf ayat 53. Dan yang kedua yaitu ada kata lau. Nah, kata lau ini artinya itu jika, sekiranya, jika atau sekiranya ya. Contohnya ada terdapat juga pada PowerPoint ya, yaitu Quran Surah dan kalian bisa membuka ayat suci Al-Quran, yaitu Surah Asy-Syu'ara ayat 102 ya. Nah, yang ketiganya ada la'alla. La'alla artinya itu niscaya. Contohnya itu, contoh dari la'alla itu sendiri yaitu asrobul qatohal man yu'ayyiru janahahu la'alla ila min qad hawaitu atir. Nah, jadi lafaz la'alla ini artinya itu niscaya ya. Jadi ketiga kata tersebut, ketiga adat tersebut itu yang tidak asli sebagai penggantinya. Adapun pada dasarnya tamanni itu memiliki satu adat asli yaitu laita. Dan yang ketiga tadi itu bukan yang aslinya. Nah, itu adalah pengertian tamanni beserta makna contohnya. Baik teman-teman, mungkin itu adalah sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Syukron kasiron ala ihtimaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.